Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 13 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan rutin kita setiap subuh di bulan suci Ramadan dalam program kajian rutin subuh dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika seorang hamba menemui waktu pagi, yanzilu malakani, akan didatangkan baginya dua malaikat. Setiap orang didatangi setiap pagi dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti kulla mumfikin khalafa, ya Allah, berikanlah ganti rugi kepada orang yang bersedekah di subuh ini. Malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang pelit, bagi yang tidak mau bersedekah subuh ini. Ya. Jadi salah satu amalan di waktu subuh, dan ini sedekah yang paling afdol, adalah yaitu di waktu subuh. Ya. Jadi sedekah itu bisa menjadi afdol kalau bertepatan dengan waktunya, yaitu waktu subuh. Ya. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh ini adalah waktu yang paling afdol dalam syariat kita. Dari 5 waktu sholat, yang mana sholat yang paling afdol? Sholat subuh, karena di situ butuh perjuangan, ya. Di situ butuh kerja keras untuk bisa bangun, banyak godaannya, paling berat. Semakin berat ibadah itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang paling afdal adalah waktu subuh. Ya. Maka di waktu subuh ini kita menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan. Karena harta yang kita ada sekarang, apakah di rekening kita ataukah di dompet kita, ketahuilah itu bukan semua harta kita. Di situ ada sebahagian harta orang lain yang harus kita salurkan, ya. Maka disalurkan di waktu subuh. Dan kalau tidak sempat di waktu subuh, boleh di waktu yang lain, ya. Boleh di waktu siang, boleh di waktu sore. Tapi kalau berbicara yang afdol, maka yang afdol adalah di waktu subuh. Ya, maka para jamaah sekalian, berikan sedekah yang terbaik kita di waktu subuh, ya. Jadi kalau ada kotak amal, ya kita berusaha untuk bersedekah di dalamnya, ya. Atau kalau tidak sempat di masjid, bisa bersedekah di rumah, ya. Kalau lewat kotak amal tidak ada juga di bawah, ya, kita senyum saja di depannya kotak amal. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun, senyummu di depan wajah saudaramu, bukan kotak amal. Nggak ada fulusnya, nanti senyum di depan kotak amal, bukan di depan, di kanan kirinya saja. Jadi kalau kotak amal lewat tidak ada fulus, ya lihat saja di kanannya senyum, di kirinya juga senyum. Jadi itu lewat lagi. Barakallahu fiik. Jadi lihat kanan kiri saja, lihat kanan kiri. Kalau dia lagi ngantuk, Ustaz, waduh, susah juga, dia bisa bangun lagi. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu amalan yang afdal di waktu subuh. Baik. Jadi ada dua malaikat pertama, ya Allah, ganti rugilah, berikanlah ganti orang yang bersedekah hari ini. Dan malaikat kedua mengatakan, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang tahan hartanya
hari ini. Barakallahu fiik. Ya, beda kalau lupa ya. Kalau lupa mungkin ada uzur, tapi kalau dia ada tapi dia tidak mau beri, itu namanya menahan harta. Ya, kalau dia lupa bawa uang apa itu uzur. Tapi kalau memang ada tapi dia tidak mau keluarkan, berarti dia sedang menahan hartanya. Dan ini didoakan oleh malaikat yang kedua. Mau doa malaikat yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama katakan, ya Allah ganti rugilah orang yang bersedekah subuh ini. Yang kedua, bangkrutkanlah ya Allah. Yang mana? Yang pertama. Ahsantum. Jadi kita meminta didoakan oleh malaikat yang pertama, dan ini terjadi pada setiap subuh. Ya, ini terjadi pada setiap subuh. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita singgung kaidah sebagian dari kaidah yang keenam. Yang mana kaidah yang keenam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa di ayat ke-128, ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sulhu khairun. Ma mana was-sulhu khairun? Dan perdamaian itu lebih baik. Ya, waw adalah dan, as-sulhu itu perdamaian, khairun itu lebih baik. Jadi kalau ada alif lam itu menunjukkan kejelasan, makanya diterjemahkan itu dan perdamaian itu, ya. Jadi kalau ada alif lamnya itu menunjukkan kejelasan. Kalau kita mengatakan kitabun itu artinya buku, tapi kalau al-kitabu ada alif lamnya, buku itu. Qalamun pulpen, al-qalamu pulpen itu. Masjidun, masjid, ini belum jelas masjid apa, tapi kalau bilang al-masjidu, masjid itu. Ya, jadi alif lam menunjukkan kejelasan. Makanya Allah berfirman, zalikal kitabu la raiba fi. Zalika, apa artinya zalika? Kitab itu. Kitab apa maksudnya? Kitab Taurat kah? Kitab Injil kah? Ada alif lamnya, berarti ini menunjukkan kejelasan. Buku apa? Al-Quran. Jadi kalau menemukan ayat Al-Quran ada alif lamnya, maka itu menunjukkan kejelasan. Ya, kejelasan. Baik. Setelah kita singgung bahwa perdamaian itu lebih baik, dan konteks ayat ini itu turun untuk suami istri yang sedang bertikai atau bertengkar. Namun yang namanya kaidah itu tentunya bisa dipakai dalam segala persoalan, bukan hanya persoalan suami istri, antara bos dengan pegawainya, ya, antara temannya, ya, antara saudara ataukah saudara tidak saudara. Ini semuanya bisa dipakai ayat ini. Jadi bukan hanya untuk suami dan istri, tapi semua problem yang ada dalam kehidupan kita. Dan telah disebutkan bahwa jika kita ingin berdamai, maka pasti ada yang harus berkurang haknya. Ya, pasti ada yang berkurang haknya. Karena kalau orang sedang bertengkar, ada yang dia tuntut. Ya, ada tuntut, suaminya menuntut ya istrinya untuk misalnya tinggal di rumah, tidak usah kerja, biarkan suaminya yang cari nafkah, tidak usah perempuan atau istri cari pekerjaan misalnya. Nah, yang ini istrinya yang dulunya bekerja di luar, tapi setelah menikah dengan suaminya, maka suaminya mengatakan, kamu tidak usah bekerja, biarkan saja yang bekerja. Kamu tidak usah kena terik matahari, biarkan abang yang kena terik matahari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Sudah di rumah saja supaya bedaknya tidak pudar, skincare-nya aman, ya sudah, biarkan suami yang cari kerja. Nah, yang dulunya dia pekerja, dia sempat bertengkar karena dalam logikanya perempuan pasti kalkulatornya turun. Ya, karena tidak kerja. Ya, tapi untuk mendamaikan maka istri harus mengalah pada saat itu, makanya harus ada yang digugurkan haknya. Ya, kalau berdamai itu pasti ada yang digugurkan haknya. Bukan berarti dia kalah ya, tapi digugurkan haknya. Yang dulunya haknya misalnya 100%, ya mungkin turun menjadi 90% untuk kedamaian. Barakallahu fiik. Nah, kemudian telah kita sebutkan
Ya juga bahwa perdamaian itu lebih baik daripada pertikaian, kecuali tidak boleh berdamai dalam hal-hal yang Allah telah haramkan. Kemudian dengan dalil itu dia mau haramkan atau dia mau halalkan. Contohnya misalnya dia mau bekerja dan pekerjaannya itu haram, maka tidak boleh didamaikan. Ya, tidak boleh didamaikan. Dia harus menghentikan pekerjaan tersebut. Ya, menghentikan pekerjaan tersebut. Suaminya punya pekerjaan, ya, tapi pekerjaannya haram, maka cara mendamaikannya adalah dia harus berhenti. Jangan dengan mengatakan pekerjaan, dia mengatakan ya kalau gitu boleh saja. Ya, boleh saja kita bersalaman atau berdamai walaupun dengan pekerjaan yang haram, itu tetap tidak boleh. Ya, karena segala yang haram itu mengantarkan kepada keburukan. Ya, itu quotes-nya hari ini ya, bahwasanya segala keharaman itu mengantarkan pada keburukan. Tidak ada yang haram itu kecuali pasti ujungnya keburukan. Dan kehalalan itu, halal itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Begitu saja. Ya, misalnya menikah itu halal, maka insya Allah menikah ini mengantarkan kepada kebahagiaan. Pacaran misalnya itu haram, maka pasti mengantarkan kepada keburukan. Itu sudah jelas dalam agama kita. Dan tidak ada dalam agama ini sesuatu yang haram dan ujungnya bahagia. Tidak ada. Tidak ada. Pasti yang haram itu ujungnya adalah kebinasaan. Ya, mungkin kalau enak itu hanya di awal-awal, tapi ujungnya pasti ada penyesalan. Dia menyesal, dia ya tunduk wajahnya, dia sangat kecewa karena sesuatu yang haram itu tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita mau murajaah apa yang telah kita sebutkan dari kaidah sebelumnya. Dan pengulangan ini ya jangan dianggap remeh. Mengulang itu sesuatu yang penting. Bahkan ulama kita mengatakan, kalau engkau ingin menghafal sesuatu ilmu dan engkau tidak mau lihat lagi, artinya engkau akan tutup buku terus, tidak pernah lagi melihat, maka ulangi 100 kali. 100 kali. Ada ayat Al-Quran kita mau hafal, misalnya surah An-Naba. Saya mau menghafal surah An-Naba dan saya tidak mau lihat lagi Tuhan Naba selama hidup saya. Sudah, ulangi 100 kali. Insya Allah itu akan kita tidak akan murojaah mana itu surah Naba. Dalilnya mana? Al-Fatihah. Pernahkah kita murojaah surah Al-Fatihah? Murojaah surah Al-Fatihah. Ya karena diulang lebih dari berapa kalau sehari semalam? 17 kali dalam jumlah rakaat sholat wajib. Itu belum sholat sunnahnya. Baru sholat wajib sudah 17. Ya, maka ilmu ini ya kita tidak bosan untuk mengulanginya. Kalau tidak mau melihat lagi, ulangi 100 kali. Insya Allah setelah 100 kali itu tidak akan kita lihat selama hidup kita. Baik, barakallahu fiik. Baik, kaidah yang pertama adalah abata wa qulu linnasi husna. Artinya, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi engkau membenci sesuatu tetapi padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kau sukai padahal dia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan janganlah engkau melupakan kebaikan salah seorang di antara kalian, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Yang keempat,
balil insanu ala nafsihi basira. Artinya bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Dan walaupun meskipun dia mengumumkakan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah di ayat 14 sampai 15. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara. Artinya, dan sungguh merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha ayat 61. Kaidah yang keenam, wassulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Ahsantum, barakallahu fiik. Ya, kalau kita mendengarkan ahsantum berarti itu bahasa kita itu mantul, mantap, betul. Jadi kalau misalnya ada yang ambilkan air, kita bilang ahsantum, ahsantum pakai mim ya, ahsantum. Misalnya kita lagi kedinginan, ya, lagi soal kedinginan, dia tiba-tiba langsung matikan kipas. Nah, kita bilang ahsantum, ya, ahsantum, ya gitu. Jika baca Quran tiba-tiba ahsantum, maksudnya kamu bagus gitu, atau ya kamu bagus, kamu mantap. Jadi ahsantum ini bisa kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ada yang ambilkan air, kita bilang ahsantum, ya. Ahsantum. Iya, bukan syukron. Jadi kita ahsantum itu kamu bagus, ya. Kalau syukron itu dia terima kasih. Kalau ahsantum ini ada yang kita maui tapi kita tidak bisa, kemudian dia tiba-tiba datang. Ah, itu dipakainya ahsantum. Seperti tadi kita mau matikan kipas tapi agak jauh dari kita. Tiba-tiba saudara kita bangun langsung matikan kipas. Nah, kita bilang ahsantum. Paham ya? Ya, jadi kalau mau berterima kasih bilang syukron. Tapi kalau ada yang ingin kita lakukan tapi kita tidak bisa, kemudian ada saudara kita yang kerjakan, nah kita bilang ahsantum. Ya. Ya, kamu bagus. Ya, kamu bagus. Seperti tadi kisahnya tadi, baca Quran dia kedinginan, mau matikan kipas tapi terlalu jauh. Ada saudaranya berdiri matikan kipas. Nah, kita bilang ahsantum. Nah, kamu bagus. Ya, begitu. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu as-salis ashar min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampuni kami ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siapapun yang mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka ia akan menemukan keluasan dan keluasan kaidah ini. Ayat ini bisa diaplikasikan dalam banyak situasi, terlebih pada konteks mendamaikan suami istri seperti yang ditegaskan oleh ayat ini. Bukankah dalam Al-Quran kita menemukan sebuah motivasi agar mendamaikan dan memperbaiki dua kelompok yang sedang bertikai dan berseteru? Kita juga menemukan bahwa Allah memuji orang-orang yang menjadi pelaku perdamaian itu. Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah dan berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. An-Nisa 114. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, siapapun yang mentadaburi ayat Al-Qur'an, maka ia akan menemukan keluasan dalam kaidah ini. Ayat ini mengaplikasikan berbagai macam persoalan dan bukan hanya konteks dalam suami istri. Ada kaidah fikih mengatakan bahwa turunnya ayat itu sebabnya kekhususan, tetapi faedahnya untuk seluruhnya. Ya. Jadi ini kan ayat turun ini untuk mendamaikan suami istri. Tapi bukan hanya persoalan itu. Itu hanya menjadi sebabnya saja ayat turun, tetapi fungsinya adalah kepada seluruh persoalan-persoalan yang ada. Makanya kita sebut sebagai kaidah. Kaidah itu bisa digunakan pada semua problem dalam semua persoalan. Contoh misalnya mendamaikan dua kelompok atau dua suku yang sedang bertikai. Ini bisa dipakai ayat ini. Kita bilang wasulhu khairun. Ada suku A bertengkar dengan suku B. Sudah hampir perang, maka kita harus adakan perdamaian. Ya, caranya tadi datangkan orang yang bisa menyelesaikan hal tersebut. Apakah pemerintah kah, ataukah tokoh masyarakat? Dan kita sampaikan wasulhu khairun. Perdamaian itu lebih baik. Tapi ada penyakit manusia di sini yang tentunya susah untuk dikeluarkan kecuali hati yang lapang, yaitu adanya rasa ego. Adanya rasa menang sendiri, adanya rasa egois. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uhdiratil anfusus syuh. Kata Allah, walaupun manusia itu punya hati yang kikir, kan begitu ya? Hati yang kikir. Maksudnya hati yang kikir adalah mau menang sendiri, tidak mau dikalah, kemudian ego tinggi. Ya, maka salah satu yang bisa melunakkan hati itu adalah dengan Quran. Dan nasihat yang paling terbaik adalah dengan Quran. Ya, jadi kalau ada orang yang sedang bertengkar, nasihat yang paling terbaik adalah Quran. Seperti Syekh Ali An-Tantawi ya, dalam kaidah sebelumnya mendamaikan dua istri, ya, beliau menyebutkan kaidah Al-Quran. Ya, wa asa wa tawala tansaul fadla bainakum, dan jangan engkau lupakan kebaikan orang lain. Ya, jadi berikan nasihat Al-Quran. Dan kalau ada orang yang sudah dikasih nasihat Al-Quran, kemudian dia mental tidak mau mendengar, berarti ya hatinya mempunyai masalah, hatinya berpenyakit. Dan kita ini harus turun ego kita kalau sudah dengarkan ayat Quran dan hadis. Bahkan kadang kita mengatakan, ih ada ayatnya begitu Ustaz. Yang ada begitu ayatnya. Ada hadisnya, ada hadisnya. Maka kita harus turun, langsung turun itu. Ego kita turun, emosi kita turun. Kenapa? Ini ayat Quran. Ini hadis Nabi SAW. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika dapat informasi bahwasanya Nabi Muhammad meninggal dunia, marah Umar. Bahkan Umar mengatakan, siapa yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal, saya akan tebas pedang saya di kepalanya. Umar tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu mati. Umar menganggap Nabi Muhammad itu seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nabi hanya pergi ke langit, sebentar akan turun. Tapi tidak informasi di situ di Madinah Nabi sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar langsung berkhutbah, ya, Dan khutbah ini untuk semua, tetapi yang diserang adalah Umar bin Khattab. Ya. Kata ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah hari ini Muhammad sudah meninggal. Wa man ya'budullah, dan siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, yaitu Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak pernah akan mati. Langsung Umar sadar, dan sahabat juga yang ragu-ragu itu sadar. Bahkan mereka mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun, padahal ayat itu sudah lama turun. Coba. Jadi kalau kita banyak baca Quran terjemahan, kadang kita baca itu, ini ternyata ada ayat begini dalam Al-Quran. Ada nama kita di sini. Ternyata ada nama saya di sini di Quran. Jadi itu menunjukkan bagaimana Quran itu adalah
mukjizat. Ya. Nah. Coba renungkan dengan baik ayat yang tertera dalam pembukaan surat Al-Anfal. Anda akan menemukan sebuah pesona di mana Allah membuka surat ini dengan mengatakan, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu perbaikilah perhubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat yang pertama. Ya, disebutkan oleh beliau, penulis mengatakan, perhatikan surah Al-Anfal, maka kita akan menemukan sebuah pesona di mana Allah membuka surat ini dengan mengatakan, wa yas'alunaka 'anil anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan. Al-Anfal artinya harta rampasan. Ya, katakanlah harta rampasan itu kepunyaan Allah dan Rasulnya, itu milik Allah dan Rasulnya. Sebab itu perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah jika kamu adalah orang yang beriman. Yang mana pelajaran atau manfaat dari pembukaan surah Al-Anfal ini? Nah, Allah tidak langsung merespon balik pertanyaan seputar harta rampasan perang itu secara langsung. Namun dia mendahului perintah takwa serta perintah mendamaikan dan memperbaiki hubungan. Baik, itu ditandai Allah tidak langsung, ini di sini pesonanya. Allah tidak langsung merespon balik pertanyaan seperti harta rampasan perang itu secara langsung. Namun dia mendahului perintah takwa serta perintah mendamaikan dan memperbaiki hubungan. Jadi kan mereka orang-orang beriman kan bertanya, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, bagaimana ini harta rampasan? Mau dikemanakan ini harta rampasan perang? Maka Allah berfirman, katakanlah harta rampasan itu kepunyaan Allah dan Rasulnya, itu milik Allah. Sebab itu perbaikilah hubungan kalian dan lakukanlah ketaatan. Jadi Allah tidak langsung menggubris pertanyaannya, tetapi Allah dahului dengan takwa. Artinya harta itu bisa kita bicarakan di belakang. Yang paling penting adalah engkau bisa bertakwa kepada Allah. Kalau engkau bertakwa kan ada rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, perintah taat kepada Allah dan Rasulnya karena melalaikan perkara-perkara besar dan agung ini merupakan sebab utama munculnya keburukan dan kebinasaan. Boleh jadi yang menjadi rahasia mengapa Allah menjawabnya dengan pola bahasa seperti ini hendak menjelaskan bahwa saling bertikai dan bermusuhan di dunia karena harta rampasan perang atau ghanimah menjadi salah satu sebab yang merusak hubungan antara sesama. Karena itu, jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan tentang harta rampasan perang ditemukan setelah ayat 40-an yang terdapat dalam surat Al-Anfal ini. Setelah ayat 40 ke atas baru Allah jawab itu harta rampasan dikemanakan, bagaimana cara pembagiannya, bagaimana tata cara pembagiannya, berapa persen-persennya. Itu ternyata bukan di awal ayat. Ini kan ayat pertama ya tadi ya. Coba lihat itu Al-Anfal ayat pertama. Ternyata nanti dijawab 40 ayat setelah itu. Nah, kenapa? Ini tadi yang disebutkan pesona surah Al-Anfal, karena Allah ingin manusia kerjakan dulu perintahnya, taat dulu. Nanti masalah uang ini nanti kita bicara di belakang. Karena ini menjadi sebab orang bertikai. Betapa banyak orang yang bertikai gara-gara harta warisan. Kalau kita sekarang harta warisan, ya. Harta warisan disebutkan ya. Lidzakari mithlu hadzin unsayain. Bagian laki-laki itu dua kalinya untuk perempuan. Kemudian perempuan mengatakan, tidak boleh begitu pembagiannya. Masa dia double dua? Saya yang rawat ibu. Saya yang rawat ibu dari kecil. Saya yang masakkan. Kamu itu tinggal dengan istrimu. Ya, ini bilang misalnya anak laki-laki, kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Kemudian kan dalam aturan agama laki-laki itu dapat berapa double, 2 banding 1. Kemudian itu adiknya tidak terima. Dengan alasan apa? Dengan alasan saya yang rawat ibu, saya yang biayai ibu. Kalau ke rumah sakit saya, kamu itu dengan istrimu tinggal di rumah sendiri dengan anak-anakmu. Ya. Maka untuk si perempuan ini, apakah merawat ibu itu perlu biaya? Apakah merawat ibu itu harus ada bayarannya? Kamu tidak hitung bagaimana engkau dikeluarkan dari perut ibumu. Coba balaskan seperti itu.
Jadi kalau gitu saya dapat apa? Ya kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Pahalamu lebih banyak ketimbang pahala kakakmu yang laki-laki. Tapi kalau persoalan ini pengeluaran bayar, ibu tidak pernah menghitung itu ketika engkau masih kecil, dikeluarkan dari perut ibu gratis, disesar gratis. Kamu tidak pernah dimintai bayaran. SD, SMP, SMA, ini notanya nak ya, bayar. Nggak ada begitu. Jadi kalau ada yang berdalilkan seperti itu, intinya yang paling banyak pembagiannya yang merawat ibu, itu tidak. Yang paling banyak harta warisannya yang merawat ibu, itu tidak. Kewajiban merawat kedua orang tua, apa itu? Sunnah. Wajib. Hah? Wajib, tanpa memikir masalah bayaran. Ibu orang tua kita tidak pernah mengeluarkan nota, ini SD kamu ya, ini notanya, bayar nanti kalau kamu sudah menikah atau kamu sudah sukses SMA ini, SMP ini, kuliah ini. Tidak ada seperti itu. Maka tetap pembagian harta warisan bahwasanya laki-laki itu double 2 ketimbang perempuan. Apa hikmahnya? Kenapa bisa laki-laki itu lebih banyak? Karena laki-laki itu punya tanggungan. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Perempuan apa? Ditanggung atau menanggung? Ya ditanggung, sudah dia terima saja. Dia menikah dengan ya pengusaha batu bara, ya sudah selesai. Barakallahu fiik. Nggak usah lagi dapat harta warisan. Coba, agama itu luar biasa. Agama itu pembagian harta warisan, dan disayangkan ini ya pembagian harta warisan masih banyak pakai hawa nafsu. Seperti kasus tadi bahwa siapa yang paling banyak merawat orang tua itu yang paling banyak mendapatkan harta warisan. Padahal harta warisan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ada hadis Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya pengajian tentang warisan dan tentang fitnah Dajjal. Dua itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Jarang kita ya temukan ada pengajian tentang fitnah Dajjal. Dan jarang menemukan tentang fikih pembagian warisan, jarang. Ya, itu salah satu tanda hari kiamat. Majelis-majelis tentang harta warisan itu jarang dibahas, dan juga majelis tentang fitnah Dajjal itu jarang dibahas. Nauzubillah min dzalik. Itu membuktikan bahwasanya betul-betul hari kiamat itu semakin mendekat. Nah, karena pentingnya tema Islam ini, maka syariat membolehkan menerima zakat bagi orang yang berhutang karena sedang mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Ya boleh, misalnya diberikan zakat orang yang terlilit hutang untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Betul ya, dari 8 golongan salah satunya apa? Orang yang terlilit hutang. Kenapa harus dikasih zakat? Karena dia sedang punya hubungan bertengkar yang penghutang dengan yang dihutang. Ini kan pasti ada hatinya tidak cocok ya. Iya. Kalau misalnya dia mau minta pinjaman seperti kucing, pas ditagih seperti singa. Ya, tadi minta ini tolong, pas diminta sudah jatuh tempo bu, sudah jatuh tempo pak, wah marah, tersinggung. Padahal dulu waktu minta seperti kucing, pas ditagih kayak singa. Ya nauzubillah. Nah, kenapa zakat itu bisa untuk orang yang terlilit hutang? Karena untuk mendamaikan apa? Orang yang sedang bertikai, yaitu siapa? Yang memberi hutang dan yang diberi hutang. Coba ya. Tapi ingat, itu harus untuk orang yang terlilit hutang, bukan orang yang punya hutang di warung kemudian kita kasih zakat. Ini yang sudah terlilit hutangnya. Bahasa terlilit itu dipahami, sudah terdesak ya, sudah terdesak. Itu dari 8 golongan yang bisa menerima zakat. Ini persoalan zakat juga ini perlu diperhatikan. 8 golongan itu sah untuk memberi zakat harta ya. Tidak boleh selain daripada 8 golongan tersebut ya. Tidak boleh selain dari 8 golongan tersebut. Fisabilillah, sebagian ulama mengatakan ini hanya untuk orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi fisabilillah ini kadang banyak yang menafsirkan yang lain ya, penuntut ilmu atau anak-anak pesantren. Kalau anak-anak pesantren saja setiap tahun dikasih zakat, kalau gitu orang-orang miskin kapan dapat zakat? Ya, makanya yang paling pertama itu adalah fakir, miskin, agar untuk diberi zakat. Ya. Dan juga yang afdal untuk memberi zakat ini, karena kita bahas zakat, adalah itu pada haulnya masing-masing. Kita ini punya haul berbeda-beda. Bagi orang kaya itu punya haul yang berbeda-beda. Apa itu haul? Genap satu tahun.
Dia punya zakat, misalnya dia sudah punya uang, misalnya zakat uang, dia sudah punya uang 75 juta di rekeningnya atau di tempat tabungannya 75 juta. Maka ini sudah kena nisab namanya. Nisab itu artinya sudah kadar minimal zakat dia sudah dapat. Ya. Atau 100 juta misalnya. Dapat 100 juta, dia sudah punya uang di rekening 100 juta. Maka dikalikan 2,5%. Berapa itu? 2.500.000. Maka ini harus keluar. Kalau tidak keluar berarti dia berdosa. Karena dia telah menimbun harta orang miskin di dalam rumahnya. Tapi ini haulnya orang beda-beda. Orang kaya pertama, kapan kamu dapat uang 75 juta? Tanggal 1 bulan Muharram. Kamu kapan? Oh, saya dapat rezeki itu bulan 2 tanggal 1. Itu beda-beda haulnya. Sehingga orang nanti bisa bayar zakat bisa setiap bulan. Tapi untuk sekarang semuanya ngumpul di bulan Ramadan. Jadi orang miskin itu hanya dapat uang di bulan Ramadan. Coba orang kaya misalnya beda, ini semua beda-beda. Kan tadi kadar minimal zakat berapa? 75 juta kalau harta uang atau zakat uang. Baik, apakah orang mendapatkan 75 juta itu sama waktunya? Beda. Contoh, si A, dia tulis misalnya tanggal 1 Muharram. Ini harus bulan Hijriah ya, tidak boleh bulan Miladiah. 1 Muharram. Si B, orang kaya B, itu dapat uang 2 Safar. Si C mendapatkan 1 Rabiul Awal. Ini kan beda-beda. Maka kalau beda-beda ini 1 tahunnya juga berbeda. Kan nanti dikeluarkan genap 1 tahun. Coba kalau dia misalnya nanti ini dapat keluarkan di Muharram, ini keluarkan di Safar. Maka ketika keluar di Muharram, dia bisa disalurkan ke orang miskin. Nah, nanti bulan depan ada lagi orang kaya berzakat, disalurkan lagi. Bulan depan ada lagi yang kena haulnya, dibayarkan lagi. Luar biasa ini agama. Dan seandainya orang kalau sudah ini semua bayar zakat sesuai dengan haulnya masing-masing, itu tidak ada orang kaya atau tidak ada orang miskin yang kelaparan. Tidak ada orang miskin kelaparan. Ya, tapi kalau mau di bulan Ramadan juga hukumnya boleh. Tapi yang afdal sebenarnya yaitu membayar pada saat haulnya masing-masing. Karena untuk mendapatkan uang itu kita berbeda jadwal, ya, berbeda jadwal. Nah, dengan demikian makna ayat atau kaidah ini semakin kuat dan sempurna, yaitu firman Allah, dan perdamaian itu lebih baik. An-Nisa 128. Namun yang terpenting adalah meluaskan pemahaman kaidah ini dan menerapkannya dalam kehidupan nyata sehari-hari agar kita benar-benar dapat mengambil manfaat dari ayat ini. Kita tidak dapat memungkiri bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling banyak mengaplikasikan kaidah ini di dalam kehidupannya. Hidup beliau selalu dipenuhi dengan perdamaian. Di antara contoh-contoh kerja Islam beliau yang dapat kita utarakan adalah, jadi beliau akan menyebutkan penerapan kaidah ini. Yang banyak menerapkannya adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin pada saat itu dan juga mendamaikan orang yang bertikai. Nah, tatkala istrinya Ummul Mukminin Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha semakin tua, ia khawatir Rasulullah akan menceraikannya. Namun Saudah seorang wanita yang cerdas dan dewasa. Ia berkomunikasi kepada Rasulullah agar tetap menjadi istrinya dan memberikan jatah harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun menerima usulan itu. Saudah tetap menjadi istri Rasulullah. Jadi tatkala istri Nabi bernama Saudah, ini istri Nabi yang paling tua, namanya Saudah. Yang namanya sudah tua, ya, itu pasti sudah ada pelayanan yang tidak maksimal, ya, terutama dalam hubungan biologis. Maka Saudah ini khawatir sebagai perempuan, khawatir jangan-jangan nanti saya diceraikan oleh Nabi. Maka Saudah adalah wanita yang cerdas. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak bisa melayani kamu seperti dulu karena saya ini sudah semakin tua. Maka hari-hari saya, jadwal saya berikan kepada Aisyah. Ya, saya berikan kepada Aisyah. Ya, artinya lebih baik kita tetap bersama, kita tetap menjadi suami istri ketimbang berpisah. Kenapa? Karena berpisah itu ya tidak baik. Perdamaian itu lebih baik. Makanya diserahkan harinya kepada Aisyah. Jadi Nabi itu punya 9 istri. Nabi itu punya 9 istri. Nabi itu punya banyak istrinya. Ya, dalam riwayat itu 11 juga menyebutkan 11. Ya.
Tapi yang hidup di masa Nabi itu ada 9. Punya jadwal masing-masing. Ya, ini jadi ada jadwal malam ini ke sini, malam ini ke sini. Nah, Aisyah itu punya jatah malam. Nah, Sauda ini diserahkan jatah malamnya kepada Aisyah. Ya. Berat memang sebagai perempuan, tapi seperti itulah. Jadi daripada dipisah, kata Sauda, daripada saya cerai dengan Nabi, lebih baik jatah saya diberikan kepada Aisyah. Karena status sebagai istri Nabi itu Masya Allah udah tinggi daripada kepala negara. Ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan dikenang dalam sepanjang sejarah. Ya. Dan hikmahnya kenapa Nabi itu mempunyai istri banyak, kalau umatnya kan 4 saja. Ya, kalau umatnya kan 4 saja. Kalau umatnya ya. Jadi kenapa bisa banyak? Itu salah satu hikmahnya agar banyak menerima informasi hadis Nabi. Tapi hadis tentang di rumah, siapa yang meriwayatkan? Apakah Abu Hurairah masuk di rumahnya Nabi? Tidak. Masuk di kamarnya Nabi? Tidak. Makanya yang riwayatkan tentang hubungan badan, tentang mandi junub, siapa yang meriwayatkan? Istri-istri Nabi. Mungkin Aisyah dapat, Ummu Salamah tidak dapat. Ya, misalnya Sauda dapat, Aisyah tidak dapat. Jadi sengaja banyak itu untuk penjagaan agama, bukan hawa nafsu. Untuk penjagaan agamanya. Makanya banyak meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan kaidah ini pada kisah Barirah. Ia seorang budak yang dibebaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia tidak senang tinggal dengan suaminya yang memang banyak tergantung kepada dirinya. Ibnu Abbas menggambarkan cinta Mughis kepada Barirah. Aku banyak berada di jalan-jalan Madinah. Aku menyaksikan air matanya terus mengalir membasahi jenggotnya. Berupaya menyenangkannya agar keduanya kembali bersatu, namun Barirah tidak lagi menerimanya. Rasulullah mengusulkan kepadanya, bagaimana sekiranya jika kamu kembali lagi kepadanya? Ia menjawab, wahai utusan Allah, engkau menyuruhkan kembali kepadanya. Rasul berkata, aku hanya perantara. Ia menjawab, tapi aku tidak butuh lagi kepadanya. Coba simak dengan baik bagaimana upaya Rasulullah menjadi perantara yang baik antara kedua pasangan yang saling bermusuhan dan hendak berpisah. Beliau mendekati dan membujuk salah satu pihak sembari membawa harapan, semoga ia bersedia menerima ide perdamaian itu. Namun beliau tidak punya kehendak untuk memaksa, karena beliau sangat memahami bahwa salah satu rukun kehidupan mahdigai rumah tangga adalah cinta dan rasa senang. Baik, jadi salah satu yang dikerjakan oleh Nabi adalah mendamaikan budak Aisyah bernama Barirah. Ini punya clash dengan istrinya, ya, sehingga Aisyah bebaskan saja ini Barirah karena dia ada problem dengan istrinya. Maka Nabi menjadi perantara antara Barirah dengan istrinya. Ya, walaupun Barirah tidak bisa untuk melanjutkan, ya, dan Nabi juga tidak bisa memaksa. Karena salah satu yang bisa menjadikan kembali adalah rasa cinta. Jadi kalau ditanya misalnya ada suami dengan istri sedang bertengkar, ditanya, ini persoalan apa ini sebenarnya kamu bertengkar? Ini persoalan ekonomi Ustaz, persoalan keluarga ini, ekonomi ini, fulus, masalah fulus ini. Baik kalau gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau ini masalah fulus, pertanyaan kedua, sebenarnya kamu masih cinta istrimu? Iya Ustaz. Kita masih cinta Ustaz? Iya. Sudah, itu sudah ada harapan itu, masih bisa dilanjutkan. Masih bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Tapi kalau ini sudah ditanya, kamu sebenarnya masih cinta sama dia? Sebenarnya sudah tidak, saya sudah tidak bergairah dengan istri saya. Kalau kamu, saya juga tidak demikian. Kholas. Karena salah satu yang bisa mengembalikan lagi keluarga adalah adanya rasa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada rasa cinta dan kasih sayang, kalau gitu bagaimana bisa menjadi rukun lagi? Ya. Karena ditanya, sebenarnya saya masih cinta dengan kamu. Ya. Jadi tinggal masalah ekonomi yang mau diperbaiki. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui pondok Quba. Penduduk Quba. Beliau mendapat berita bahwa mereka sedang bertikai, bahkan di antara mereka saling melempar batu. Beliau berkata kepada sahabatnya, "Ayo ke sana untuk mendamaikan mereka." Upaya maksimal untuk mendamaikan pihak yang bertikai ini menghadirkan murid-murid yang giat. Mereka adalah para sahabat dan generasi sesudahnya yang meniti jalan mulia ini di antara mereka. Baik, jadi sebutkan ada penduduk Kuba ini sedang bertikai, ya, dengan kelompok, bahkan mereka
sudah saling lempar batu. Kata Nabi, ayo kita pergi damaikan ini penduduk Kubah. Ya, dan alhamdulillah setelah Nabi datang mendamaikan orang itu bukan sesuatu yang mudah ya, sulit. Bahkan perlu beberapa kali pertemuan, perlu beberapa kali SKS. Ya, harus sering untuk dibimbing, karena kalau tidak itu bisa berkelanjutan dan lebih parah. Makanya kalau ada pertikaian itu jangan didiamkan. Artinya langsung disegera, langsung melapor, bilang ada seperti ini bahaya ini kalau dibiarkan bisa menjadi membengkak. Makanya kalau ada persoalan itu lebih segera, lebih baik untuk diselesaikan. Seperti penduduk Kubah ini, coba sekarang sudah lempar batu. Kalau Nabi misalnya tidak datang mendamaikan, sudah bunuh-bunuhan mungkin. Ya. Tapi karena Nabi cepat datang, maka Nabi sudah berikan pemahaman untuk bisa berdamai. Wassulhu khairun, dan perdamaian itu jauh lebih baik. Nah, Ibnu Abbas berangkat dari rumahnya untuk mendebat orang-orang Khawarij, yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dengan usaha itu banyak di antara mereka yang kembali sadar. Ya, begitupun juga Ibnu Abbas dari rumah mendebat orang-orang Khawarij. Kenapa ini orang-orang Khawarij? Orang-orang Khawarij ini memisah dari penguasa Ali bin Abi Thalib, memisah daripada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia punya penguasa sendiri. Jadi Khawarij ini selalu tidak cocok dengan pemerintah, selalu tidak cocok dengan penguasa. Maka datang Ibnu Abbas mendebat mereka, dan alhamdulillah banyak mereka yang kembali kepada pemahaman yang benar. Ini bahaya kalau ada yang ekstrim dalam memahami agama. Ini Khawarij ini ekstrim dalam menghadapi agama ya. Mereka itu disebutkan kalau ibadah, kata Nabi, wahai sahabat, kalau engkau melihat ibadahnya orang Khawarij, engkau akan merasa loyo di depan mereka. Engkau merasa kita ini belum ada apa-apanya kalau dilihat sholatnya, mengajinya. Tapi kata Allah, mereka keluar dari agama Islam seperti keluar dari busur panah, cepat sekali. Jadi bagi sahabat ketika melihat Khawarij itu tidak ada apa-apanya itu ibadahnya sahabat. Bisa dibayangkan ya? Sahabat itu kalau sholat bagaimana? Disebutkan ketika ada seorang sahabat sedang menjaga malam perang, dibusur, ya, ditembak panah di dadanya, dia tidak sadar kecuali setelah salam. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada panah, baru dia sadar. Bayangkan itu sahabat. Nah, tapi Khawarij, bagaimana ibadahnya Khawarij? Kata Nabi, kalau engkau wahai sahabatku lihat ibadahnya mereka, engkau akan merasa loyo karena ibadahnya Khawarij luar biasa. Coba. Itu bagaimana lagi kalau ibadahnya Khawarij? Tapi Khawarij ini hanya sekedar saja. Dia mudah keluar dari agama Islam seperti busur panah yang melesat. Ya, jadi Khawarij ini dia tetap golongan yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, siapa saja yang membuka lembaran-lembaran sejarah, maka ia akan menemukan contoh-contoh teladan tentang kesungguhan dan kegigihan orang-orang terdahulu dalam rangka mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan segala tingkatannya. Tentu semua ini merupakan praktik nyata dari kaidah Al-Quran tersebut. Karena itu, selamat kepada orang yang ditakdirkan Allah menjadi orang-orang pilihan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dan berseteru. Ini tentu karunia Allah yang besar, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar dan agung. Baik, karena itu selamat kepada orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang pilihan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dan berseteru. Maka kalau ada orang yang sering konsultasi, ada orang yang sering minta pandangan dengan kita, siapa saja, maka kita bersyukur kepada Allah karena kita dititipkan hal itu. Karena tidak semuanya orang itu bisa dikasih pendapat. Jadi kalau ada problem, itu tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang bisa memberikan solusi. Kalau kita datang ke orang ini yang hanya curhat saja, sekedar curhat, tidak ada solusi, maka itu tidak boleh dalam agama. Itu seperti kita menggibahi pasangan kita. Contohnya, kita datang kepada teman kita, yang kita tahu teman kita ini tidak bisa kasih solusi, tapi hanya untuk melampiaskan saja, untuk curhat saja, untuk sekedar keluar saja supaya tidak terganggu di pikiran kita. Ini suamiku begini, itu jatuhnya gibah. Jadi bagaimana cara bisa mengetahui curhat kita ini gibah atau tidak? Dilihat daripada orang yang kita datangi. Kalau orang yang kita datangi ini bisa kasih solusi menurut pikiran kita, itu bukan gibah jatuhnya. Tapi kalau hanya sekedar cerita, hanya sekedar curhat, hanya sekedar melampiaskan kekecewaan, maka itu jatuhnya sebagai gibah karena tidak ada solusi. Baik.
Jazakallah khair. Jadi alhamdulillah telah kita selesaikan kaidah yang ke-6 dari pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ulangi sama-sama kaidah yang ke-6. Abata wasulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.